Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Dalam sukacita yang begitu besar Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Napas kehidupan Dia berikan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, satu kebahagiaan hidup bagi kita adalah jika Tuhan masih berkenan untuk mengajar kita, memberikan dirinya dengan cara yang Dia sampaikan kepada kita, sehingga setiap kehidupan anak-anak yang Dia kasihi memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh sukacita, dan memperoleh semangat yang berasal dari Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kami sampaikan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita meminta pertolongan dari Roh Allah yang bekerja bagi kita, agar senantiasa pertolongan Tuhan yang begitu besar yang akan menjadi kekuatan kita dan yang menjadi rema bagi kita di dalam firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Engkau sangat baik bagi kami. Tuntunan kehidupan yang Kau berikan bagi kami, tuntunan kuasa-Mu tetap kami terima sebagai kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan segala pekerjaan yang banyak menuntut kehadiran kami, tolong kami Bapa, berikan penyejuk bagi jiwa raga kami di dalam menghidupi kembali firman yang menjadi kebenaran hidup bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, satu hal yang membahagiakan hidup kita, kita kembali terima dari perbuatan Tuhan yang begitu besar, yang menyertai setiap langkah dan kehidupan yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini dan saat yang akan datang. Sumber kehidupan yang sesungguhnya, yang akan kita terima ketika kita hidup di dunia ini, tidak ada jaminan yang pasti. Tidak ada kekekalan yang kita terima kalau dunia ini yang memberikan jaminan kepada kita. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mau berkenan datang kepada kehidupan kita, menyatakan diri di dalam Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Bagaimana kita mengimani ayat ini sangat penting sekali bagi kita, agar kita senantiasa memiliki ketergantungan hidup kita kepada Kristus, agar kita mendapatkan kehidupan rohani dan keselamatan di dalam Dia. Siapapun dan bagaimanapun kondisi hidup kita, ketergantungan hidup itu penting kita miliki. Sehingga dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana Yesus menyatakan dirinya adalah roti hidup. Apa fungsinya dan tujuannya itu menyatakan kepada kita sebagaimana pentingnya pemeliharaan Tuhan bagi kita. Roti hidup yang tidak akan pernah binasa. Tapi roti kehidupan itu adalah sebagai sumber kehidupan rohani yang sejati. Ini sangat berbeda dengan makanan-makanan duniawi yang kita temui dan konsumsi di dalam kehidupan kita. Makanan duniawi sifatnya hanya fana ataupun sementara dan berlalu dari kehidupan kita. Tapi makanan yang sesungguhnya yaitu Yesus memberikan dirinya sebagai roti kehidupan, sumber kehidupan. Jadi dari firman Tuhan ini, bagaimana Dia memberi dirinya sebagai sumber kehidupan yang kekal, agar di dalam pernyataannya itu memberikan janji kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dari firman Tuhan ini juga mengingatkan kita saudaraku yang terkasih, pada saat kita hidup di dunia ini, banyak makanan yang kita konsumsi untuk memberikan kekenyangan, untuk memberikan kecukupan bagi kita.
tapi yang memberikan kecukupan yang sesungguhnya ketika kita mencari roti hidup yang sebenarnya. Firman ini mengingatkan kita agar jalan kita, tujuan kita, dan fokus hidup kita selalu ada di dalam roti hidup yang diberikan sebagai sumber kehidupan kekal yang sesungguhnya yang boleh kita terima. Segala pernyataan melalui firman Tuhan ini akan mengingatkan kita kembali, akan menggiring kehidupan kita kembali hidup di dalam Dia. Tanpa hidup di dalam Dia, hidup kita tidak berguna dan tidak berarti apa-apa. Kita boleh melangsungkan segala kehidupan duniawi ketika kita ada dan tinggal bersama Dia. Kiranya firman ini mengingatkan kita pada pagi hari ini, saudaraku, agar apapun tuntutan zaman kehidupan yang kita alami pada pagi hari ini, apapun tawaran dunia yang diperhadapkan bagi kita, jangan pernah berlalu dari kehidupan yang sesungguhnya, memakan dan tinggal di dalam roti hidup yang Yesus berikan sebagaimana jaminan yang pasti dalam keberlangsungan hidup kita saat ini dan saat yang akan datang. Kiranya firman ini menguatkan saudara-saudaraku dimanapun berada, menguatkan iman kita dan memberikan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita hari ini, rasa syukur yang begitu besar kita sampaikan kepada Sang Pemilik hidup kita, yang selalu berkenan hadir dalam setiap waktu kehidupan kita, yang tidak pernah lekang oleh waktu dalam perjalanan kehidupan kita. Kasih setianya sebagai bukti Dia ada dan selalu menyertai kehidupan senantiasa yang boleh kita jalani. Kiranya semangat kita hidup di dalam Dia memberikan dampak yang besar, menguatkan iman kita, memberikan dukungan dalam kehidupan yang boleh kita jalani. Demikianlah kebaikan Tuhan yang selalu hadir bagi kita dimanapun kita berada. Salam semangat, salam damai sejahtera senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bagaimana Engkau ada bagi kami, bagaimana Engkau mengingatkan kami sebagai roti yang hidup, yang tidak pernah kalah, yang tidak pernah terlambat dalam melakukan apapun segala yang Kau perbuat bagi kami. Kebaikan-Mu sebagai roti yang sesungguhnya yang akan kami terima, roti kekekalan, roti kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendoakan setiap pribadi yang ikut serta bersama-sama kami di channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguat jiwa raga kami. Berkenanlah Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan hati, pikiran, dan kehidupan kami yang sesungguhnya. Mampukan otot-otot rohani kami kuat di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga satu hal yang kami doakan pada saat ini, di mana di tanggal 14 Porseni KKR Klasis Jakarta Kalimantan akan dimulai, sampai dengan pelaksanaan yang akan kembali dilakukan tanggal 21 Juni ini. Bapa, kebaikan-Mu menjadi kekuatan setiap peserta Porseni dari KKR Klasis Jakarta Kalimantan, tim panitia ataupun tim penyelenggara daripada Porseni KKR ini, menjadi kemuliaan nama-Mu yang besar yang hadir untuk dapat menyertai segala sesuatu baik adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau selalu dekat dalam setiap pelayanan gereja Tuhan, dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan gereja-Mu, agar senantiasa pelayanan gereja, terlebih-lebih kategorial KKR, akan bermazmur, akan memuliakan Engkau di dalam pelaksanaan Porseni KKR ini. Terima kasih Tuhan, bertanding di dalam iman, melanjutkan dan melakukan segala aktivitas dalam kegiatan Porseni, menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan yang boleh kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kita berdoa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.